mau untung atau buntung. Halo teman-teman, balik lagi sama gua, Big NS. Ngomongin soal investasi, kayaknya emas nggak pernah ada matinya ya. Dari zaman dulu kala, emas udah jadi primadona bahkan sampai sekarang. Tapi, jangan sampai deh, niatnya mau untung malah buntung gara-gara salah langkah. Nah, di video kali ini, gue bakal ngebahas tuntas tentang 5 kesalahan fatal yang harus banget kalian hindarin saat investasi emas. Siap-siap catat ya, biar investasi emas kalian makin cuan. Oke, kesalahan pertama yang sering banget orang lakuin adalah nggak punya tujuan investasi yang jelas. Banyak orang yang asal beli emas tanpa memikirkan apa tujuan akhirnya. Mereka hanya mengikuti tren atau saran dari teman, tanpa benar-benar memahami kebutuhan mereka sendiri. Banyak yang beli emas cuma karena lagi tren aja, atau ikut-ikutan temen. Padahal, investasi emas itu harusnya punya tujuan yang jelas dan spesifik. Misalnya, apakah kalian ingin menyimpan emas untuk jangka panjang, atau hanya untuk jangka pendek? Padahal, penting banget buat nentuin dulu nih, tujuan investasi emas kalian apa. Dengan mengetahui tujuan kalian bisa membuat rencana yang lebih matang dan terarah. Misalnya, apakah kalian ingin menggunakan emas tersebut untuk biaya pendidikan anak, membeli rumah, atau untuk dana pensiun? Mau buat jangka panjang, kayak dana pensiun? Investasi emas untuk jangka panjang biasanya lebih stabil dan bisa memberikan keuntungan yang lebih besar seiring berjalannya waktu. Emas batangan seringkali menjadi pilihan yang tepat untuk tujuan ini, karena nilainya yang cenderung naik dalam jangka panjang. Atau buat dana darurat yang lebih fleksibel. Untuk dana darurat, kalian mungkin membutuhkan sesuatu yang lebih liquid dan mudah dicairkan. Emas digital bisa menjadi pilihan yang baik, karena lebih mudah diakses dan dijual kapan saja. Nah, setelah tahu tujuannya, baru deh kalian bisa pilih jenis emas yang sesuai. Ada berbagai jenis emas yang bisa kalian pilih, mulai dari emas batangan, koin emas, hingga emas digital. Setiap jenis emas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi penting untuk memilih yang paling sesuai dengan tujuan kalian. Misalnya, kalau buat jangka panjang, emas batangan bisa jadi pilihan yang oke. Emas batangan biasanya memiliki nilai yang lebih stabil dan bisa memberikan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang. Tapi kalau butuh yang lebih fleksibel, emas digital bisa jadi alternatif. Emas digital lebih mudah diakses dan bisa dijual kapan saja, sehingga cocok untuk kebutuhan yang lebih mendesak atau jangka pendek. Intinya, jangan sampai deh, udah nabung emas, tapi nggak tahu mau dipakai buat apa. Dengan menentukan tujuan investasi yang jelas, kalian bisa membuat rencana yang lebih matang dan terarah, sehingga investasi emas kalian bisa memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya, kesalahan kedua yang nggak kalah sering adalah beli emas di waktu yang salah. Banyak orang yang terjebak dalam situasi ini, karena mereka merasa takut ketinggalan atau FOMO, fear of missing out. Mereka melihat orang lain membeli emas, dan merasa harus ikut-ikutan tanpa mempertimbangkan waktu yang tepat. Biasanya sih, ini terjadi karena terbawa suasana panik. Misalnya nih, tiba-tiba ada berita harga emas melonjak, langsung deh kalap beli. Padahal, keputusan yang diambil dalam keadaan panik seringkali tidak rasional dan bisa merugikan. Padahal, belum tentu itu waktu yang tepat. Ingat ya teman-teman, harga emas itu fluktuatif. Naik turun kayak roller coaster. Kadang naik tinggi, kadang turun drastis. Jadi, penting banget buat nggak terburu-buru dalam mengambil keputusan investasi. Nah, biar nggak boncos, penting banget buat pantau pergerakan harga emas secara berkala. Dengan memantau harga secara rutin, kita bisa lebih bijak dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli. Kalau bisa, beli saat harga relatif stabil atau malah lagi turun. Ini bisa membantu kita mendapatkan harga yang lebih baik dan mengurangi risiko kerugian. Kalau istilah kerennya sih, buy low, sell high. Artinya, kita beli saat harga rendah dan jual saat harga tinggi. Ini adalah prinsip dasar dalam investasi yang bisa membantu kita mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, salah satu strategi yang bisa kalian terapin adalah dollar cost averaging. Strategi ini melibatkan investasi secara rutin dalam jumlah yang sama, tanpa peduli harga emas lagi naik atau turun. Jadi kalian investasikan dana secara rutin, misalnya setiap bulan, tanpa peduli harga emas lagi naik atau turun. Dengan cara ini, kalian bisa mengurangi risiko membeli di harga puncak dan mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik. Dengan strategi ini, risiko beli di harga puncak bisa diminimalisir.
Selain itu, strategi ini juga membantu kita untuk tetap disiplin dalam berinvestasi dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga yang seringkali membuat kita panik. Jadi teman-teman, jangan sampai terjebak FOMO dan beli emas di waktu yang salah. Selalu lakukan riset dan pantau pergerakan harga secara berkala. Dengan begitu, kita bisa membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan menguntungkan. Ingat, investasi yang sukses bukan tentang mengikuti tren, tapi tentang membuat keputusan yang tepat, berdasarkan informasi yang akurat dan strategi yang matang. Semoga tips ini bermanfaat dan membantu kalian dalam berinvestasi emas dengan lebih bijak. Kesalahan ketiga yang harus dihindari adalah nggak teliti saat beli emas. Jangan sampai deh, udah semangat nabung emas, taunya dapet yang palsu. Kan, nyesek banget ya. Makanya penting banget buat beli emas dari penyedia yang terpercaya. Jangan tergiur sama harga murah tapi nggak jelas asal-usulnya. Pastikan kalian beli dari Antam, Pegadaian atau platform digital terpercaya yang udah punya reputasi bagus. Dan yang nggak kalah penting, selalu cek sertifikat keaslian emasnya. Pastikan sertifikatnya asli dan sesuai dengan emas yang kalian beli. Lanjut ke kesalahan keempat, yaitu nggak memperhitungkan biaya tambahan. Banyak orang yang terjebak dalam euforia investasi emas tanpa menyadari bahwa ada biaya-biaya tersembunyi yang bisa menggerus keuntungan mereka. Banyak yang mikir kalau jual emas bakal dapat untung gede, sesuai sama harga beli. Padahal, kenyataannya nggak sesederhana itu. Harga emas memang cenderung naik dari waktu ke waktu, tapi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keuntungan akhir yang kita dapat. Padahal, ada beberapa biaya tambahan yang harus diperhitungkan loh. Misalnya, biaya cetak, biaya sertifikat, dan biaya penyimpanan. Biaya cetak adalah biaya yang dikenakan untuk mencetak emas dalam bentuk batangan atau koin. Biaya sertifikat adalah biaya untuk mendapatkan sertifikat keaslian emas yang kita miliki. Atau spread harga jual dan beli. Spread ini adalah selisih antara harga beli dan harga jual emas. Biasanya, harga jual emas lebih rendah dibandingkan harga belinya. Sehingga kita harus memperhitungkan selisih ini dalam perhitungan keuntungan. Nah, kalau kalian nggak teliti, bisa-bisa keuntungan investasi emas kalian malah kepotong biaya-biaya ini. Misalnya, jika kita tidak memperhitungkan biaya penyimpanan, keuntungan yang kita dapat bisa berkurang cukup signifikan. Biaya penyimpanan ini bisa berupa biaya sewa safe deposit box di bank, atau biaya asuransi untuk melindungi emas kita dari risiko kehilangan atau pencurian. Makanya, penting banget buat cari tahu dulu, biaya-biaya apa aja yang dikenakan saat beli dan jual emas. Jangan sampai kita hanya fokus pada potensi keuntungan tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Dengan mengetahui semua biaya ini, kita bisa membuat perencanaan investasi yang lebih matang, dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Kalau tujuannya buat investasi, mending pilih emas batangan atau koin emas dengan kadar 99,99%, yang biasanya bebas dari biaya pembuatan. Emas dengan kadar ini juga lebih mudah dijual kembali, karena memiliki standar keaslian yang tinggi. Jadi sebelum memutuskan untuk berinvestasi emas, pastikan kita sudah memahami semua biaya yang terkait, agar investasi kita benar-benar menguntungkan. Dan kesalahan terakhir yang nggak kalah fatal, adalah nggak memperhatikan keamanan penyimpanan emas. Banyak yang masih nyimpen emas di rumah, padahal risikonya gede banget. Bisa-bisa emas kalian dicuri atau hilang gitu aja. Kan, sayang banget ya. Nah, biar aman, ada beberapa cara yang bisa kalian lakuin. Pertama, kalian bisa nyimpen emas di brankas pribadi yang dilengkapi dengan kunci pengaman. Kedua, kalian bisa manfaatin layanan safe deposit box yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan terpercaya. Atau kalau kalian berinvestasi di emas digital, kalian nggak perlu pusing mikirin penyimpanan fisik, karena emas kalian tersimpan aman secara online. Itulah 5 kesalahan yang harus dihindari saat berinvestasi emas. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kalian dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Ingat, investasi emas itu ibarat lari maraton, bukan sprint. Jadi penting banget buat punya strategi yang matang dan konsisten dalam menjalankannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan tips investasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.